Oke, sepertinya sudah oke, Datasar. Kita masuk ke bahan PA kita selanjutnya kali ya, Datasar ya. Oke, di sini ada bahan, kita masuk ke bahan PA kita yang kedua. Temanya, anak yang dikasihi, dengarkanlah dia. Natsnya diambil dari Matius 17 ayat 1 sampai 13. Di sini aku bacakan 1 sampai 5 sama aku, ayat 6 sampai 13 dibantu oleh Bang Aditya ya, Bang. Sebentar, aku buka dulu. 13. Oke, aku bacakan untuk kita semua. Ayat 1 sampai 13. Begini bunyinya. 6 hari kemudian, Yesus bawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka tampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Bang Aditya, boleh dibantu lanjut? Ayat yang keenam, mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Eli harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Eli akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Kak. Bujur Bang Aditya. Oke, kami serahkan ke Detaser untuk memaparkan materi kita ini. Silakan Detaser. Oke, Kak. Hmm. Hmm. Nah, ini udah nampak belum ya? Sudah Detaser. Pas ini ya, anak yang dikasih ya. Betul. Iya kan? Oke. Terima kasih teman-teman. Kita lanjut ke bahan PA kita yang kedua di minggu selanjutnya. Itu diambil dari Matius 17 ayat 1 sampai 13. Matius 17 ayat 1 sampai 13. Oke. Ini teks ini berbicara tentang Yesus dimuliakan di atas gunung. Ini berbicara tentang perjumpaan murid-murid Yesus yang paling dekat dengan 3 sosok yang berbeda, Musa, Elia, dan juga Yesus sendiri. Nah, adi oginduka ibas Pak pasal sebelumnya ayat 6 pasal 16. Di sini Yesus sedang ngomong-ngomong dengan ajar-ajarnya tentang kau adalah Mesias, Nina. FYI teman-teman, pemahaman Mesias
ketika di zaman ini tidak tidak sama seperti pemahaman kita di zaman sekarang. Pemahaman orang Israel pada masa itu, istilah Mesias yang ditanamkan kepada Yesus adalah dia yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Di bahasa Donina, Yesusnya pahlawan secara doni, yang membebaskan secara militer, yang membebaskan secara pemerintahan politik bangsa Israel gelabaci bebas ibas bangsa Romawi nari. Nah, itu adalah pemahaman Mesias pada saat itu. Jadi tidak kita lagi bingung kenapa Yesus sangat dielu-elukan ketika dia masuk, karena pemahaman itu tadi yang dibawa. Petrus pun memahami seperti itu. Karakteristik Petrus kan sudah kita tahu. Dia orang yang tegas, pemberani, adili si macam-macam Yesus, ia paling lebih. Seakan-akan dia sudah menjadi panglima, perbankai. Pengharapan akan Yesus sebagai Mesias adalah terjang doni. Nah, disitulah ketika mereka naik ke gunung itu tadi, Yesus menampakkan dirinya dengan dua orang lainnya, langsung dikatakan, akan kudirikan di sini kemah Nina. Nah, kenapa akhirnya ditunjukkan ada dua orang lain? Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya bersinar putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Lalu di ayat selanjutnya kari idahdu, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ini adalah suatu bentuk otoritas Allah untuk menjelaskan bahwa pengharapan Mesias bangsa Israel lebih besar, pengharapan bangsa Israel terhadap Mesias itu adalah sebagian kecil dari apa yang dilakukan Yesus ketika dia di dunia. Itu adalah otoritas Allah. Otoritas Allah itu maksudnya ngatakan anak kundai, manbana aku berkenan. Jadi tujuan PA Permata ibas Pak Saida, ibas Matius 10 pitu sada 10 untuk mengenalkan bahwa Yesus adalah Allah. Nah, suara yang datang dari langit tadi yang dikatakan di sini, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan, itu adalah bentuk suatu otoritas Allah. Otoritas Allah sih mengatakan ndak anakku, adik aku, lid bapakku. Ini kuban ya ilustrasinya. Lid bapakku. Katakan nama teman ndak anakku. Berarti memang tuhu anakna, ini bagai. Anakku ndai ini na. Berarti ngo tuhu aku anakna. Berarti lid karakteristikna, dan Allah mengotoritaskan inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Si katakan nama Yesus. Yesus Allah. Nanti bisa kita perdalam lagi di slide selanjutnya. Lebih dari ekspektasi, Yesus hadir untuk membebaskan kita untuk menjadi merdeka. Pelajar kita ibas pengharapan si salah ibas bangsa Israel, tapi Petrus pasasi. Karang kita terjerumus ibas pengharapan si bagi rupana. Masuk kita ke gereja kala, perbandriahan jahlit di bata. Misalah ngebagi pengangkan. Adi di bata nai pejapa pilih. Masuk teman kita kujah. Perban si katakan, adi teman aku kujah gua pasu-pasu di bata nari Pengharap teologi ya kemakmuran dai. Si berikan 5.000 ku Tuhan, iberikan di bata 50.000 man bahanta. Kadang kita juga salah untuk mengharapkan Tuhan hadir untuk diri kita. Padahal sebenarnya Tuhan sudah memberikan jawaban untuk diri kita. Tapi lah kita ngit. Si pilih si deban, si harapkan di bata tapi hadir di bas J. Nah, itulah dia. Yesus hadir di dunia ini untuk melebihi ekspektasi kita, untuk membebaskan kita, untuk menjadi seseorang yang merdeka. Matius 17 ayat 5 mengatakan, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang dan menemui mereka, dan dari awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Ya, inilah tadi yang masukkan kami, karena pernyataan otoritas Allah itu tadi. Sinyatakan nama anakku si kukasihi, iya mu Allah nah, bagaimana Yesus pengakuan dan panggilan. Yesus tidak hanya sekedar datang kepada manusia untuk menjadi teman manusia, namun menjadi Tuhan untuk manusia.
adikam kuban ia bas contohnya bas kehidupan sehari-hari. Rubat kamras nandi Hindu. Gua pe nembeh dari tindu dan dindu bagilah. Tapi lebih-lebih kala entah pe bas kena dua-dua iya aku kena kam anak nah. Pasti erku surnari yang pusuhta. Si maksudkan Yesus man ajar-ajar nah. Aku nggo aku kan menjadi Allah. Aku nggo aku kan menjadi Allah ibas doni dan panggilan akhirnya gosah man bangku. Kita pe gundari bagi teman-teman kami permata. Ketika kami ingawan kan, setuhuna kam go iatan kan, go aku kan menjadi keluarga Allah pas panggilan ngolit bas kam. Tading kita beluh gua carana kita terbeluh kita guna makikan panggilan sidit terbeluh kita guna makikan otoritas Allah silit bas kita kita imam rajani kita keturunan Daud bagai saja sihilangkan kerina si pegalang rusur aku baru bergak biasa aku bagai dakin jelmana aku di ngerana galang kin soraku aku adi mengerana tempakin merawa si pebelin lalap dirita si lupakan panggilan silik bas kita bagai. Jadi Yesus tidak hanya sekedar datang kepada manusia untuk menjadi teman tapi namun untuk menjadi Tuhan untuk manbantaka. Nah ini dia pernyataan 100% Tuhan, pernyataan Yesus adalah 100% Tuhan dan 100% Allah. Baci kadarami di bas Alkitab. Di bas Google melalang pernyataannya. Jelas katakan ibuat kami sada kisah bas Alkitab bas kitab Injil. Ketika Yesus ingin disalibkan, yang rana ketika ngumesui krina pakundai nancak bas tanna bas daging nakrina kaisi katakan Yesus Eloi Eloi lama sabaktani Allahku engkau makan tading kedua aku Allahku kenapa kau meninggalkan aku. Nah itu di situ Yesus berbicara sebagai dia Yesus adalah manusia. Yesus adalah anak manusia. Tapi ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan Nina. Yesus ngerana sebagai Tuhan. Jadi gelah terbeluh kali kita jawab pertanyaan-pertanyaan si berseliweran ngo labo gundari ngenca ngo dekah bagai engkai makana sembahmu manusia Nina. Jelas katakan bas kata di bata Yesus adalah 100% Tuhan dan 100% manusia. Dia mengalami apa yang kita alami sebagai manusia, tapi dia tidak ketinggalan otoritasnya sebagai Allah. Lah itadingkan otoritas sampai sebagai Allah. Nah, dari aplikasinya dari Matius 17 ayat 1 sampai 13 ini si tandai lebih identitas Yesus Yesus adi secara kini terkenta ia adalah Allah yang hadir ke dunia ini untuk menemani manusia, untuk dapat bersama-sama dengan manusia yang memberikan inisiatif dari Allah untuk dapat manusia menerima keselamatan bukan sekedar hubungan emosional tapi adalah hubungan ayah dan anak. Allah menyatakan bahwa anakna si kelenginan ini namanya Yesus. Bayangkan dumin kamu dikatakan orang tua kamu anakku siku kelengikel gua perasaan du pasti ada di situ bukan hanya lagi masalah hubungan emosional tapi sudah masalah keterikatan secara mendalam keterikatan secara keluarga. Makanya pagi bicara rubat kamras nande entah selisih paham kamras bapak entah nande entah adek katakan saja kamu bapakku siku kelengi kamu nandeku siku kelengi kamu saudaraku siku kelengi perban kai lanai kita kangen cara seorang tua hubungan emosional ini maksudnya gua ya bapak iya bapak aku anak iya darami nafkah aku sekolah hubungan emosional gencar. Tapi lebih dari itu lebih kepada keterikatan secara mendalam kekeluargaan
Makanya GBKP bas tahun enda ngerana karena menjadi keluarga Allah. Menjadi keluarga Allah arana di bata visi GBKP bas 5 tahun 10 tahun ke depan adalah GBKP menjadi keluarga Allah. Perbankai. Ngo iakap kita kerina anggota jemaat GBKP enda. Ngo menjadi sekerajangan di bata adi keluarga ningan. Mila kamela mindoman bapak dun tak penandendo. Nah, DP bagi lah yang mela mindoman banta selaku anak adik kita sing wardahin. Jadi spiritualitas GBKP berangkat dari keluarga lebih. Sidungi lebih bas keluarga perbankai. Sebuah runggun yang kuat pasti perban PJJ yang term, pasti perban PJJ na megegah, pasti perban kategorial megegah. Silit ibas kategorial entah ibas perkumpulan PJJ kai keluarga. Jadi benahi dasarna keluarga. MC ATGBKP 10 tahun ke depan kita akan kembali melihat bagaimana cara kita selaku kita keluarga Kristen mau untuk membersamai keselamatan si mereka di bata ibas jabuta masing-masing. Adi megege telu sektor pengen coba surunggunta krina si 20 KKE to yang di bata lanai timai dekah go baci bermarturia berdiakonia berkoinonia dia karya nambah nggak perpulungan bagi kita bas permata ban keluarga ban permata menjadi keluarga ta si nomor 2 tah telukin lo dali adi nomor 2 ki nomor 2 adi nomor 3 nomor 3 si penting bandu jadi keluarga adu ingat organigani perban kai arah keluarga pemena di bata masu-masu krina isi doni ingat du jabu ada merasawa arah keluarga di bata pemena mereka kesangapan man krina manusia silit embelina hal karena spiritualitas berbasis keluarga personal berbasis keluarga jadi bujur Tuhan si masu-masu follow the creator not the creation nina ngatakan adi tandai indu di batandu membantu kamu untuk mengenal diri itu sirban cagun dari melala permata kiam arah PA permata entah perminggun perbanlah tandena dirina ras lalben tandena isi di batana. Oke, kita perdalam ibas diskusi mungkin Kak bujur. Oke, bujur deh Taser. Untuk teman-teman ada yang ingin disampaikan atau diskusi atau pertanyaan kepada Detaser kita? Dipersilahkan. Aditi. Oke, ini ada pertanyaan dari Bang Aditya Detaser. Seperti ini, apa makna dari perubahan rupa Yesus? Seperti kayak wajah bercahaya, pakaian putih berkilau, seperti itu Detaser. Apa makna perubahan rupa Yesus ya? Matius adalah seseorang penulis yang menuliskan secara lengkap, penggambaran secara lengkap. Memang terlengkapan nanti di Yohanes, tapi di Matius juga dituliskan secara lengkap. Kenapa? Di Matius 1, Yesus dijelaskan secara gamblang tentang kesusuran nami bagai. Makanya penggambaran bercahaya tak bisa dilihat. Ngulihkah kita kubas bahan PA si minggu si lewat si sebelum nasi bahas. Yesus Allah adalah sesuatu yang tidak bisa kita kita pahami tadi, yang tidak bisa kita lihat. Jadi penggambaran cahaya dan juga pakaian putih dan berkilau ngatakan maka ia medibatai si la baci inan manusia dengan sembarangan rasa ia la ardosa selaku ia manusia selaku ia Yesus. Ini bagai maksudnya adi akap kami bagai dit bujur. Oke, bujur Taser untuk jawabannya. Teman-teman, ini ada link untuk absensi kita, boleh sambil diisi kali ya biar sambil berjalan kita semua
Oke, teman-teman ada lagi yang ingin bertanya? Boleh buka mic dan kameranya, atau lewat chat juga boleh. Oke. Oke, Oke, aku bacakan ya Detaser, ada satu pertanyaan. Izin bertanya Detaser, di dalam peristiwa transfigurasi, Allah Bapa menyatakan, inilah aku anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Di tengah kehidupan permata GBKP yang kita lihat bersama-sama penuh dengan kegiatan ibadah pelayanan, latihan kor, kepanitiaan, dan persekutuan, bagaimana kita sebagai permata memastikan bahwa pusat dari semua aktivitas itu benar-benar adalah Yesus yang kita dengarkan dan taati, bukan sekadar rutinitas organisasi atau tradisi gereja. Bujur dia, Taser. Bujur, bujur. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Kalau kita sandingkan dia ke dalam pelayanan yang ada, mungkin memang makna pelayanan itu akan tergerus ya kan dengan keletihan yang kita lakukan sebagai panitia, pengurus acara dan segala macamnya. Tapi menurut pengalaman kami, untuk Gio, menurut pengalaman kami, memang badan itu akan letih gitu. Tapi jiwa itu akan bersorak-sorak ketika memang benar-benar Tuhan yang akan dipermuliakan. Eh, Bagaimana cara melihatnya? Itu nanti mungkin bisalah kamu kontekstualkan dengan apa yang kamu lakukan di dalam permatandu, tapi di dalam runggundu. Tapi kami pribadi, pertanyaannya kan memastikan bahwa pusat dari semua aktivitas itu benar-benar adalah Yesus yang kita dengarkan dan taati. Adi GBKP menda budaya hari-hari. Ini bagai lalit si ngasak-ngasak kelenjang na. Ibas hari-hari epes tuhuna. Golit J pusat na di bata bagai. Hari-hari buat si muhuli ya bagai maksudnya. Ibas kam hari-hari EP adi ersada krina arindo lalit si matahat nina. Pusat nang di batas tuhuna. Teman. Kedua kan tetaplah kamu arban pertoton sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Nah, itu akan membantu kita untuk merefleksikan bahwa ini benar-benar untuk Tuhan loh, ini benar-benar pelayanan untuk Tuhan. Yang ketiga, ulah Abdul Latif Sisada, milik kita bagi pengurus. Aku lu suatu jumpai pengurus bagailah, bahas rungun-rungun, tapi teman-teman bagi. Latih kel kuakap, aku kirinan Jepang kisah, aku semua yang buat, aku yang buat ini, aku yang buat itu, nggak ada yang peduli, nggak ada yang ini, nggak ada yang itu, Nina. Aku, kata aku tuhuna, kita mau menghilangkan makna kehadiran Yesus ibas kasih lakukan kita. Pelayanan yang ada pada kita saat ini, teman-teman, selaku pengurus, selaku aku detaser, entah mungkin ada detaser yang lain, ini bukan pelayanan kita. Ini adalah pelayanan Tuhan yang diberikan kepada kita untuk dapat kita menjalankannya. Makanya, bicara ngotor aku kita dungna ibas pelayanan rukurlah kita. Yesus dengalah J, di bata dengalah J, entah nggo kita, bagai. Tapi bang, adilah aku J, lah kadung dah ini. Coba akan min, pasti ngelit. Entahlah ajak du, entah kurang pengorati teman-teman du, entah ukur dong sababandu, dung nakam silati. Bagai. Nah, itu mungkin beberapa hal yang bisa kita lihat untuk dapat, oh ternyata bukan lagi Yesus yang kami pujakan ketika kami menjalankan sebuah acara dan apa segala macamnya. Mungkin begitu ya. Oke, bujur dia, Taser. Untuk Bang Gio, sudah cukup kan? Dan Bang Aditya? Atau ada teman-teman lagi yang ingin bertanya atau diskusi, kami persilahkan. Oke. Ada lagi teman-teman?
Mhm. Oke, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya ini Detaser. Berarti sudah cukup ya untuk bahan PA kita hari ini, teman-teman. Mungkin kakak mau bertanya, nggak apa-apa. Gimana, Detaser? Oke, berarti kita akhiri saja kali ya PA kita ini sudah tidak ada yang bertanya. Oke, teman-teman jangan keluar Zoom dulu, bisa sambil isi link absensi kita dan nanti kita akan foto bersama. Oke, oke karena mari. Apa karena acara kita sudah selesai, boleh kita doa penutup dibantu oleh Bang Yon. Boleh Bang Yon? Bang Yon. Bang Yon, Bang Yon. Untuk doa penutup, atau adakah teman-teman yang ingin membantu di bagian doa penutup, juga boleh. Oke, aku aja biar kita sudahi dan selesaikan puasa kita pada malam hari ini. Dan sebagai penutup kami dari pengurus ambil alih, kita mau berdoa, kita bersatu dalam doa, kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur Tuhan, kami panjatkan pulang hadiratmu, kami sangat bersyukur buat hari ini. Terima kasih atas Tuhan yang sudah memberikan diri, khususnya berdasar kami yang sudah berbagi firman Tuhan berkaitan dengan persiapan kami di 2 minggu ke depan berkaitan dengan PKM3. Kami sangat bersyukur atas anak Tuhan, hamba Tuhan yang sudah memberikan waktunya, bila Tuhan memberkati segala pelayanan di khususnya di tempat yang baru Bapak. Bila Tuhan memberkati apa yang akan dikerjakan oleh data kami selama dan sebagai tenaga di dasar di rumah yang baru datang memberkati. Kami juga sangat bersyukur buat firman yang sudah kami dengarkan pada malam hari ini Bapak. Kalau buat kami yang hadir hari ini bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan hal-hal dan berbagi cerita apa yang kami terima di hari ini di rumah kami PNT yang masing-masing. Kami juga bersyukur Tuhan buat kakak kami yang sudah menjadi perpanjangan tangan Tuhan, juga membantu kami pengurus pusat dalam menjadi moderator ketika pengalaman Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati apapun yang akan diberkati kerjaan mereka ketika selama hidupnya. Kami serahkan segala ketakutan, keraguan dalam kakak ketika dalam tangan si Tuhan, biarlah Tuhan yang pimpin serta dengan Roh Kudus Tuhan. Segala ketakutan yang biarlah Tuhan patahkan, ataupun menjadi harapan yang biar Tuhan memberkati. Kami juga bersyukur Tuhan buat teman-teman yang akan hadir dan sudah hadir di sepanjang acara ini, mulai dari awal pertama sampai akhir. Terima kasih banyak Bapak. Tuhan yang memberkati kami semuanya. Tuhan pelihara yang sudah kami dengar, agar bisa berbuah dan menjadi pekerjaan tangan Tuhan kepada teman-teman kami. Kami akhiri sebelum kami pada malam hari ini, Tuhan kami bersyukur buat setiap hal, device, jaringan, dan juga alat-alat yang mendukung siaran hari ini semuanya dapat berjalan berlancar. Terima kasih Bapak. Menonton Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke. Oke, bujur melala buat Kakak Tika Pramana dari Bekasi dan Pasar. Salam kenal ya Kak. Sudah membantu kita pada sermon malam hari ini, dan khususnya kami juga bersyukur dan berterima kasih buat detaser kami yang luar biasa ya. Ada Bang Yabesta Barus yang juga sudah memimpin berbagi firman Tuhan, belajar bersama-sama dalam sermon kita pada malam hari ini. Kami juga bersyukur buat kamu semuanya, teman-teman yang sudah setia dari awal sampai akhir. Tadi kami lihat terakhir itu ada sekitar 100 lebih yang bergabung pada sermon kali ini, luar biasa ya. Dan terima kasih juga kali ini sepertinya sudah melihat bibit-bibit pembinaan yang baru ya, karena sangat-sangat kritis. Pertanyaan teman-teman sampaikan hari ini bila ini menjadi sebuah awal yang baik juga tentunya untuk kamu di kelas dan rumpun masing-masing. Semoga
teman-teman yang mendengar juga bisa peroleh ilmu dan pengetahuan yang baru juga tentunya dari apa yang kita terima hari ini. Dan sekali lagi, untuk bahan seremoni nanti akan kami sharekan di grup pengurus kawasan dan pembinaan, pengurus kawasan dan pengurus pusat. Nanti teman-teman boleh minta, kalau misalnya ada yang hadir hari ini pengurus runggun ataupun perempuan runggun, boleh minta ke pengurus klasis dulu. Dan juga tambahan informasi, untuk seremoni juga nanti akan di-share di YouTube-nya pemrograman GBKP. Jadi nanti untuk teman-teman yang mungkin kelewatan atau tadi bergabung di sesi kedua atau dan lain segala macamnya, boleh nanti kamu akses di YouTube-nya Moderator GBKP, nanti juga akan kami bantu sharekan linknya. Dan sekali lagi terima kasih juga buat teman-teman pengurus pusat yang sudah hadir pada malam hari ini. Sampai ketemu ya di 2 minggu ke depan untuk bahan sermon kita. Dan sebelum mengakhiri topik kita malam hari ini, kita mau dokumentasi sebagai ini ya, sebagai eh, tanda kita sudah melaksanakan sermon pada malam hari ini. Dan informasi sedikit juga, sebentar lagi pembukaan pendaftaran peserta MUPEL udah memulai ya, atau gimana? Iya, jangan lupa ikutan mendaftarkan diri dulu sebagai peserta MUPEL. Kita akan sama-sama memilih pengurus kita yang baru. Jadi misalnya kamu pun menata berminat, ya kan? Mari kita sama-sama doakan juga siapa yang akan memimpin permata GBKP 4 tahun ke depan. Gitu dia.